Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Made Sukedenekarang kembali hadir dalam Harmoni Bali sore hari ini. Pemirsa, fungsi gigi secara umum berperan penting dalam mengunyah makanan serta membantu agar dapat berbicara dengan jelas. Apa jadinya jika ada hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga fungsi gigi tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik? Semisal saja ada permasalahan di saluran akar gigi. Nah, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini, bagaimana perawatan saluran akar gigi. Kapan kita harus merawatnya? Kenapa kita harus merawatnya? Bagaimana perawatan pasca perawatan saluran akar gigi? Nah, itu akan kita bahas sore hari ini tentunya bersama narasumber yang sudah hadir. Ada Dr. Gigi Ilma Yudistiana, spesialis kedokteran gigi. Selamat sore Dok, Swastiastu. Apa kabarnya Dok? Alhamdulillah baik. Selalu sehat ya, salam sehat selalu ya. Termasuk kalau kita ngomongin sehat bukan hanya body tubuh aja, tetapi gigi pun, saluran rongga gigi pun harus diperhatikan. Walaupun saat ini kita harus memakai masker ya Dok ya. Nah ini dia Dok. Kalau sekarang sakit gigi nggak kelihatan nih bengkaknya kalau sudah pakai masker. Enak ya ditutup masker. Dok, ini ngomongin tentang saluran akar gigi atau perawatan saluran akar gigi. Apa yang harus kita perlu ketahui tentang saluran akar gigi ini sendiri, Dok? Jika untuk membicarakan tentang saluran akar gigi itu kita harus tahu dulu nih, gigi itu tuh ada beberapa lapisan ya. Jadi yang paling luar yang bisa kita lihat warna putih itu adalah lapisan paling keras di gigi, di mahkota itu namanya email. Nah, email gigi itu melindungi bagian yang lebih lunak lagi di dalamnya, yaitu dentin. Nah, di bawahnya dentin baru ada saraf dan pembuluh darah yang apabila itu terekspos atau terinfeksi itu bisa menyebabkan sakit. Nah, tempatnya saraf dan pembuluh darah itulah yang kita sebut dengan saluran. Nah, itu karena dia dari mahkota sampai dengan akar gigi, makanya tempatnya itu kita sebut saluran akar gigi. Seperti itu. Ya, berarti kalau tidak terjadi hal-hal yang bisa dikatakan yang tidak bisa mengganggu saluran atau saraf pembuluh darah itu akan bekerja dengan normal baik-baik saja kan? Normal baik-baik saja, nggak ada sakit sama sekali. Berarti ada sesuatu atau penyebab yang harus kita ketahui ketika terjadi permasalahan dari saluran akar gigi atau saraf tersebut, pembuluh darah tersebut, Dok? Betul. Jadi untuk perawatan saluran akar gigi itu adalah salah satu alternatif perawatan dokter gigi apabila ada lubang. Jadi lubang gigi itu pertama kali itu akan pasti menyerang enamelnya dulu atau email gigi yang paling keras itu. Nah, apabila itu dibiarkan atau tidak terdeteksi dini, itu akan berlanjut nih, dia akan merusak dentin dan akhirnya dia menuju ke saraf dan pembuluh darah di gigi itu tadi, gitu. Akhirnya bakteri itu kan akhirnya merusak saraf dan pembuluh darah di gigi. Makanya kan kita selalu mengedukasi masyarakat untuk ke dokter gigi itu 6 bulan sekali paling tidak, yaitu untuk mendeteksi apakah ada kerusakan di giginya, apakah perlu ditambal, seperti itu. Jadi kalau misalnya terlambat, udah terlanjur rusak giginya itu dan sampai dengan saraf dan pembuluh darahnya itu udah terinfeksi bakteri, mau nggak mau untuk mempertahankannya kita harus perawatan saluran akar gigi. Berarti harus ada penyebab dari apa yang akan dilakukan atau perawatan saluran akar gigi, semisal gigi berlubang. Haruskah selalu dengan gigi berlubang perawatan saluran akar gigi itu akan dilakukan? Iya, sebenarnya untuk perawatan saluran akar gigi itu dilakukan apabila saraf dan pembuluh darah pada gigi itu tidak aktif kembali atau tidak vital. Artinya gigi itu sudah mati atau terinfeksi bakteri. Nah, kalau terinfeksi bakteri tadi sudah jelas karena lubang gigi. Cuman kalau saraf dan pembuluh darah itu mati, itu penyebabnya macam-macam selain terinfeksi bakteri. Salah satunya adalah trauma yang besar atau benturan yang keras kepada gigi, misalnya jatuh dari motor atau kecelakaan lalu lintas, benturan keras ke benda yang keras ya tentunya, itu bisa menyebabkan saraf dan pembuluh darah tuh mati juga gitu. Nah, kalau sudah mati itu harus dilakukan perawatan saluran akar gigi. Seperti itu. Baik. Dokter Ilma, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana perawatan saluran akar gigi ini sendiri ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai perawatan saluran akar gigi, dan nanti
kami juga akan mengajak Anda, silakan Anda bisa berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 apabila Anda mempunyai permasalahan di seputaran perawatan saluran akar gigi, atau mungkin saat ini mempunyai permasalahan di seputaran rongga mulut dan gigi. Nah, ini kesempatan Anda untuk bertanya lebih banyak lagi bersama Dr. Ilma tentunya. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana perawatan saluran akar gigi masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Dr. Gigi Ilma Yudistian, spesialis kedokteran gigi tentunya. Silakan Anda yang ingin berkonsultasi nanti, ini ada kesempatan Anda di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dok, ada yang menarik dari pernyataan dokter ini, edukasi kepada masyarakat harus 6 bulan sekali untuk memeriksakan gigi ke dokter gigi, tetapi kebanyakan atau yang kita temui di masyarakat, kalau nggak sakit gigi nggak bakalan ke dokter gigi. Seperti itu kan, Dok? Iya, betul. Jadi tujuannya sebenarnya 6 bulan, paling nggak ya 6 bulan itu kontrol lah ke dokter gigi, itu untuk mendeteksi dini apakah ada gigi yang berlubang. Karena kalau udah berlubang kecil itu masih bisa ditambal biasa gitu. Cuman kalau harus nunggu sakit itu kan berarti udah parah. Udah menginfeksi ke dentin, udah menginfeksi ke saluran akar yang tadi saya sudah bilang, ke saraf dan pembuluh darahnya, sehingga perawatannya tuh ke depannya akan lebih complicated gitu. Salah satunya adalah perawatan saluran akar itu tadi. Jadi ada hal-hal yang perlu juga diketahui oleh masyarakat ketika terjadi semacam misalnya apa ya, hal yang berkaitan dengan saluran akar gigi ini sendiri. Jangan menunggu menjadi lebih parah lagi. Betul, seperti itu, karena jangan menunggu sakit. Jangan menunggu sakit karena itu akan bermasalah juga atau berpengaruh juga terhadap penanganannya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya udah ketahuan nih dari awal ini ada lubang, bisa ditambal langsung saat itu juga. Jadi hari yang sama langsung dibersihkan, terus ditambal, pulang dia udah nggak ada berlubang lagi giginya. Itu kalau masih kecil lubangnya. Cuman kalau udah tunggu sakit dulu, tunggu bengkak dulu, ya itu dia nggak mungkin dalam satu kali kunjungan selesai perawatannya gitu. Kecuali kasus-kasus tertentu ya memang ada perawatan saluran akar yang memang bisa dilakukan satu kali kunjungan. Tapi itu tidak untuk gigi yang pernah sakit atau udah pernah bengkak gitu. Itu kita nggak mungkin dilakukan dalam satu kali kunjungan. Jadi harus beberapa kali kunjungan karena memang sudah ada infeksi bakteri di sana gitu. Jadi kita harus sterilkan dulu istilahnya. Nah, ini dia, Dok. Ini perawatan akar gigi itu atau langkah-langkah yang harus dilakukan nantinya terhadap seseorang atau pasien yang datang ini sendiri seperti apa sih, Dok? Jadi untuk perawatan saluran akar itu hampir sama sih dengan prosedur penambalan sebenarnya prinsipnya. Jadi artinya pasien datang, kemudian dicek kan segala macam, terus dibersihkan bakterinya. Jadi dari lubang giginya, kemudian saluran akar dan saraf dan pembuluh darahnya itu diambil yang udah terinfeksi, diangkat. Kemudian dinding-dinding saluran akar itu juga kita bersihkan. Seperti itu. Jadi sama kan untuk prosedur penambalan juga sama seperti itu, kita bur biar bersih kan giginya. Jadi bakteri yang ada di gigi itu udah nggak ada lagi, udah bersih, baru kita lakukan treatment selanjutnya yaitu pengisian bahan saluran akar untuk menggantikan ruang yang kosong itu tadi. Seperti itu. Pengisian bahan saluran akar. Oke, baik. Ini berpengaruh nggak ketika terjadi perawatan saluran akar gigi ini sendiri, ini misalnya gigi bagian bawah, ini berpengaruhkah terhadap gigi-gigi yang lainnya nantinya, Dok? Oh, tentu saja enggak, tidak berpengaruh. Jadi perawatan saluran akar ini ya mana yang gigi yang kita rawat hanya itu yang berpengaruh di sana, hanya itu yang kita bersihkan. Untuk pengaruhnya dengan gigi yang lain itu tidak ada hubungannya. Jadi single tooth aja kita ini kan rawat. Oke, baik. Tadi dokter mengatakan ada gigi yang sudah terinfeksi bakteri, itu yang harus dilakukan sesegera mungkin, seperti itu. Betul. Baik.
seberapa bahayanya kalau seseorang yang sudah mengalami hal-hal tersebut tetapi tidak juga melakukan penanganan, Dok? Akibatnya nanti kemungkinan gigi itu gusi di sekitar gigi tersebut itu bisa bengkak karena kan bakteri itu sudah sampai ke saluran akarnya. Nah, sedangkan tempat gigi itu berada di dalam mulut itu kan ada gusi, di sekitarnya itu kan ada gusi, ada tulang rahang segala macam. Nah, bakteri itu dia bisa terus menginfeksi gusi dan jaringan pendukung gigi di sekitarnya gitu. Jadi bisa menyebabkan bengkak atau bernanah giginya. Nah, itu kan lebih bahaya ya kalau untuk pasien tentunya. Oke, setelah melakukan perawatan saluran akar gigi ini sendiri, tentunya ada efek yang akan dirasakan oleh pasien itu sendiri, kah, Dok? Untuk efeknya itu tentunya tidak ada yang signifikan, artinya tidak ada rasa sakit seharusnya. Cuman memang gigi yang sudah dirawat saluran akar itu biasanya dia lebih rapuh gitu. Jadi artinya untuk perawatan saluran akar tuh kita lihat juga kondisi giginya. Apabila mahkotanya itu sudah tinggal sedikit, itu kita harus dukung dengan misalnya pasak gigi misalnya, atau mahkota jaket seperti itu. Cuman kalau mahkota giginya itu masih besar, masih bisa menopang gigi yang ada, itu kita bisa langsung tambal biasa setelah perawatan saluran akar gigi itu. Ini usia-usia berapa sih, Dok, yang harus melakukan perawatan saluran akar gigi ini sendiri biasanya? Tidak terkait usia karena kita Jadi tidak termasuk atau lintas usia ya berarti tidak, ya? tapi tergantung dari kasusnya. Itu tadi tergantung dari lubang giginya, kejadian lubang giginya atau kejadian dari trauma yang terjadi maksudnya. Jadi misalnya anak kecil aja kan bisa karena dia jatuh terbentur di ujung tangga misalnya, itu kan akhirnya sarafnya bisa mati, saraf giginya mati. Nah, itu harus dilakukan perawatan saluran akar juga. Seperti itu. Sama nggak sih perawatan saluran akar gigi dari anak-anak, kemudian orang dewasa mungkin, Dok? Pada prinsipnya sama, cuman berbeda dari bahan pengisi saluran akarnya nanti gitu. Karena gigi susu dan gigi permanen itu berbeda penanganannya memang. Gitu. Cuman kalau untuk gigi anak-anak atau gigi susu ya, itu biasanya akan ditangani oleh spesialis dokter gigi anak. Oke. Ya, spesialisasinya beda karena yang ditangani kan anak-anak ya, gitu. Jadi akan ada bedanya di situ antara penanganan gigi anak-anak dengan gigi orang dewasa, atau bisa dikatakan yang lebih besar lagi. Seperti itu, Dok. Ya. Baik, pemirsa, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Perawatan saluran akar gigi masih menjadi topik kita pada sore hari ini, ataupun mungkin saat ini Anda mempunyai permasalahan di seputaran saluran atau rongga mulut atau di gigi Anda, silakan Dokter Ilma akan memberikan solusi bagi Anda tentunya. Lain sudah kami buka tentunya. Kalau kita berbicara tentang gigi ini sendiri, dokter mengatakan efek sampingnya juga tidak ada ya. Mungkin efek kedepannya aja ya, kesembuhan bagi pasien tentunya. Dok, berapa lama sih perawatan akar gigi ini akan dilakukan, Dok? Pada saat prosedur berlangsung. Tergantung case-nya juga ya, penyebabnya itu sendiri. Betul, ya? tergantung case-nya. Jadi ada yang satu kali kunjungan selesai, ada yang harus berkali-kali kunjungan, menunggu bengkaknya hilang dulu, seperti itu. Kenapa harus dilakukan atau nunggu bengkaknya harus hilang lagi, Dok? Karena itu merupakan indikator, salah satu indikator bahwa bakterinya itu sudah tidak ada lagi di dalam saluran akar gigi. Kalau misalnya bengkak itu bertahan, berarti kemungkinan bakteri itu masih ada di dalam saluran akar gigi dan itu harus dibersihkan dan disterilkan terlebih dahulu. Jadi tidak boleh dilakukan pengisian atau dilakukan penambalan seperti itu. Karena kalau masih ada bakteri di dalam saluran akar, kemudian kita lakukan penambalan atau pengisian, itu bakteri yang ada tuh akan terjebak di dalam saluran akar dan akhirnya malah memperparah keadaan karena dia bisa menginfeksi jaringan di sekitarnya, tulang, gusi dan seperti itu. Jadi ada tanda-tanda dari seseorang yang merasakan sendiri bahwa bakteri itu sudah tidak ada, atau ada yang harus kita ketahui tanda-tandanya, udah nggak ada bakteri, berarti ada perawatan lanjutan lagi nantinya.
kemungkinan itu hanya indikatornya saja. Jadi bukan bengkak yang sampai kelihatan bengkak pipinya banget, itu bukan. Cuman dilihat dari gusinya itu seperti ada jerawat kecil atau seperti itu. Ya, indikatornya seperti itu. Jadi Cuman, jadi sudah akan bisa dilakukan perawatan lanjutan seperti itu. Iya, sudah dilakukan perawatan lanjutan. Kalau sudah tidak ada jerawat kecilnya, sudah bersih gusinya, nggak ada indikator infeksi lainnya, gusi tidak kemerahan juga, tidak ada sakit dari pasiennya, itu bisa kita lanjutkan perawatan tahap berikutnya. Oke, jadi setiap pasien akan berbeda-beda hal atau yang dirasakan nantinya. Betul, jumlah kunjungannya juga berbeda, kemudian efeknya juga berbeda. Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi pada setiap pasien, Dok? Tergantung dari macam-macam sih, tergantung dari individual pasiennya. Salah satu diantaranya adalah imun dari pasiennya juga, atau dari kasus dia datang. Ada yang kasus dia datang masih giginya tuh masih terasa sakit, cuman waktu sudah dicek lubangnya sudah dalam sehingga harus dilakukan perawatan. Ada yang datang dia itu udah nggak sakit sih sebenarnya, cuman bengkak. Itu bisa terjadi juga. Perawatannya berbeda. Gitu. Apa yang dia rasakan setelah perawatan itu juga berbeda. Jadi ketika terjadi perawatan pertama itu untuk perawatan berikutnya itu akan berbeda juga dirasakan dari setiap pasien itu sendiri. Iya, betul sekali. Ada hal-hal yang harus boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, Dok, ketika setelah melakukan perawatan yang pertama misalnya seperti itu. Pada umumnya tidak ada sih, aman-aman aja sebenarnya. Cuman biasanya pada saat perawatan saluran akar gigi itu, apalagi yang multi kunjungan atau kunjungan yang berkali-kali, setiap kali kunjungan selesai, itu pasti kita hanya ditambal sementara dulu dengan tambalan sementara tentunya, sehingga pasien tidak dianjurkan untuk makan selama 15-30 menit gitu. Jadi kalau biasakan juga pasien sebelum datang ke dokter gigi itu sebaiknya makan dulu, pokoknya udah aktivitasnya udah beres dulu, karena setelah kunjungan ke dokter gigi kemungkinan dia belum boleh makan selama berapa menit gitu. Karena menunggu si tambalan sementaranya ini keras. Oke, baik. Ini tambalan sementara. Betul. Jadi itu tambalannya itu akan dibongkar kembali kah atau memang? Iya, akan dibongkar kembali di kunjungan berikutnya, gitu. Karena memang prosedur perawatan saluran akar ini, kunjungan sekarang, misalnya hari pertama, kunjungan pertama itu kita beri obat steril dulu, paling tidak biar dia tidak sakit dan bisa membersihkan saluran akar, kemudian ditambal sementara. Nanti untuk kunjungan berikutnya itu rentangnya paling tidak 1 minggu. Jadi tergantung obat yang dimasukkan ke dalam saluran akar gigi dari 4 hari sampai dengan 1 minggu. Nanti kita bongkar lagi tambalan sementara itu, kita bersihkan lagi saluran akarnya, kemudian dilakukan steril juga. Jadi ada hal-hal yang perlu diketahui juga oleh pasien, misalnya kalau makanan juga berpengaruhkah, Dok, terhadap perawatan saluran akar gigi ini sendiri, Dok? Untuk jenis makanannya sih tidak ada sih, cuman waktunya dia makan kapan itu berpengaruh, karena kalau habis ditambal sementara dia langsung makan, itu ada kemungkinan tambalan sementaranya malah lepas. Oh gitu? Iya, jadi kan terbuka lagi saluran akarnya, sedangkan tujuan kita itu adalah supaya dia steril, supaya dia bersih gitu. Jadi sebaiknya sih memang diikuti saja, jadi tidak boleh makan selama 15-30 menit. Jadi pasien juga nggak boleh bandel ya? Iya. Harus karena memang akibatnya dia lepas tambalannya. Dan itu ada jeda waktunya antara seminggu kemudian baru akan dilakukan tindakan lanjutan. Itu pun tergantung dari tiap individu, pasien itu sendiri. Berbeda-beda, Dok. Berbeda-beda. Ada yang 4 hari, ada yang 1 minggu, tergantung case-nya, karena kita terkait dengan obat yang dimasukkan ke dalam saluran akarnya itu. Berarti obat yang dimasukkan itu sendiri berarti berbeda-beda setiap pasien, Dok? Berbeda-beda. Iya. Apa yang menyebabkan pemberian obat itu bisa berbeda-beda? Tergantung kasusnya, Jadi apabila kalau kasusnya bengkak, ya berarti obatnya yang efektif yang mana nih? Kadang-kadang ada yang obatnya itu kan macam-macam bentuknya, ada yang dari uap, ada yang uap yang kita gunakan di sana, ada pasta gitu. Cuman kalau yang pasta itu biasanya 1 minggu. Cuman kalau yang dari uap dia itu tidak boleh lama-lama, cukup 3-4 hari.
seperti itu. Kemudian baru akan dilakukan perawatan selanjutnya. Betul. Baik, baik, Dokter Irma, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat kembali nanti di sesi berikutnya. Perawatan saluran akar gigi masih menjadi topik kita di sore hari ini di Harmoni Bali. Silakan pemirsa, di sesi berikutnya kami akan kembali membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894841. Sekali lagi, kalau Anda mempunyai permasalahan di seputaran saluran akar gigi ataupun mungkin mempunyai masalah di seputaran gigi, ini kesempatan Anda untuk bertanya dan Dr. Irma akan memberikan solusi nantinya. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Oke, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Bagaimana perawatan saluran akar gigi masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Dr. Gigi Ilma Yudistian, SPKG tentunya. Silakan Anda yang ingin berkonsultasi lewat telepon. Nah, ini dia kesempatan Anda. Di line kami sudah kami buka di 0361894840 dan juga di 0361894841 tentunya. Dokter, ini usia, ini akankah berpengaruh terhadap perawatan saluran akar gigi ini sendiri, Dok? Apakah ketika anak-anak lebih mudah perawatannya ketimbang dengan orang yang sudah berusia seperti itu, orang remaja, dewasa, bahkan orang yang sudah lanjut usia, Dok? Tentunya ada pengaruhnya karena terkait dari bentuk anatomi saluran akar itu sendiri. Kalau untuk usia yang lebih muda, anak-anak sampai dengan remaja, itu cenderung ruang saluran akarnya itu dia lebih lebar atau lebih besar. Lain dari usia lanjut, semakin lanjut usianya itu ukuran saluran akarnya itu dia semakin sempit. Tentunya itu akan menghambat dalam proses perawatan saluran akar itu. Jadi dia cenderung lebih lama perawatannya. Ya, seperti itu. Jadi lebih lama lagi ketika usia semakin bertambah, ini perawatannya akan semakin lama juga. Tetapi sekali lagi kita juga harus memperhatikan penyebabnya juga, Dok. Betul, kasusnya juga. Betul. Baik, semakin usianya lebih muda, itu bukan berarti bisa dikatakan ini lebih cepat juga penanganannya kah, Dok? Maksud saya lebih lama itu pada saat dikerjakannya. Pada saat dikerjakannya itu, kalau yang saluran akarnya sempit, dia cenderung lebih lama karena harus lebih pelan-pelan kita membersihkannya, gitu. Karena artinya ada resiko-resiko di mana alatnya itu terjepit di saluran akar seperti itu. Jadi harus pelan-pelan kalau misalnya saluran akarnya sempit. Gitu. Biasanya perawatan akar gigi itu memerlukan waktu berapa lama sih, Dok? Sekali lagi, Dok. Minimal paling cepat itu 1 jam sekali kunjungan itu. Iya, 1 jam, 60 menit. Betul, minimal. Kalau kasusnya lebih berat, misalnya saluran akarnya bengkok, saluran akarnya lebih sempit, itu tentunya lebih lama, bisa 1,5 jam, seperti itu. Dok, ini apakah ketika melakukan perawatan saluran akar gigi ini sendiri bisa menimbulkan semacam komplikasi bagi yang lainnya seperti itu? Kalau bicara komplikasi, setelah perawatan saluran akar gigi ini artinya tidak menutup resiko atau menutup kemungkinan akan resiko pencabutan di gigi yang sudah kita rawat, gitu. Artinya untuk perawatan saluran akar gigi ini itu tujuannya adalah mempertahankan gigi itu selama mungkin di dalam rongga mulut sehingga dia bisa berfungsi dengan normal kembali, dengan bentuk yang normal, dengan fungsi yang normal, enak dibuat mengunyah, enak dibuat gigit seperti itu. Cuman resiko-resiko setelah dilakukan perawatan saluran akar gigi itu tentunya ada karena dia giginya itu kan kondisinya sudah mati atau sudah non vital ya giginya, artinya dia lebih rapuh dibandingkan dengan gigi yang saraf dan pembuluh darahnya masih bagus, seperti itu. Sehingga ada resiko misalnya terjadi frakturnya kalau frakturnya dia vertikal atau lurus. Apa yang dimaksud dengan fraktur, Dok? Fraktur itu patah giginya dari ada retakan kecil. Ada retakan kecil, cuman dia dari mahkota sampai dengan akar itu kan kita tidak bisa lakukan perawatan kembali. Artinya ada
kalau kondisi seperti itu harus dilakukan pencabutan misalnya. Atau berarti ada hal-hal yang harus diketahui juga oleh pasien, kapan atau tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pencabutan. Walaupun giginya, kalau seperti kata dokter ini, intinya kan mempertahankan gigi. Iya. Jadi intinya itu dia berfungsi untuk mempertahankan gigi selama mungkin. Jadi kita panjangkan umur gigi itu di dalam mulut seperti itu, dengan kondisi yang baik, dengan kondisi yang bersih, dengan kondisi yang bisa digunakan untuk mengunyah makanan tanpa ada keluhan. Seperti itu. Cuman kalau akhirnya ada patah atau apa tadi, infeksi ulang yang kecil kemungkinannya untuk kita rawat kembali, itu akhirnya kita ke pilihan terakhir memang. Seperti itu. Baik, itu pilihan terakhir adalah dengan melakukan pencabutan. Betul. Oh, baik. Ini ada infeksi ulang. Ini apa maksudnya sih, Dok? Jadi artinya infeksi itu kan datangnya bisa dari mana saja. Bisa dari infeksi gusi, bisa dari kesehatan rongga mulut atau kebersihan rongga mulut yang kurang terjaga, gitu. Ada beberapa infeksi ulang yang memang kita bisa lakukan perawatan ulang. Cuman untuk dilakukan perawatan ulang kita harus hitung juga resikonya. Apabila resikonya lebih besar dibandingkan dengan keuntungannya, sebaiknya jangan dipaksakan untuk dilakukan perawatan ulang, gitu. Oke, baik. Tidak menutup kemungkinan ini akan dilakukan pencabutan, tetapi ketika dari pihak pelayanan kesehatan, katakanlah dokter gigi ini sendiri akan melakukan pencabutan, tetapi harus berkomunikasi terlebih dahulu juga kepada sang pasien ini sendiri, Dok. Iya, betul. Jadi semua perawatan yang kita lakukan itu harus dikomunikasikan, baik resiko, keuntungannya, kemungkinan yang terjadi itu kepada pasien. Gitu. Jadi memang nggak sembarangan kita, oh ini harus dicabut aja deh karena udah dilakukan perawatan. Tidak. Ada beberapa kasus yang memang kita bisa pertahankan. Kalau bisa seperti apa kasus-kasus yang bisa dipertahankan juga gigi itu? Itu tergantung dari hasil pemeriksaan lengkapnya. Salah satunya adalah dari hasil ronsennya juga, gitu. Kalau dari hasil ronsennya ternyata ada patahan gigi di bagian akar, seperti itu kan menyebabkan kondisi yang sangat sakit sebenarnya. Cuman kalau sudah ada patahan di ronsennya, itu kita tidak bisa lakukan perawatan ulang. Gitu. Jadi memang harus dicabut karena memang kondisi tersebut tidak bisa dirawat lagi. Cuman kalau misalnya tidak ada, artinya pasien hanya mengeluh sakit, tetapi di ronsennya itu sudah pernah dilakukan pengisian di saluran akarnya, kita bisa coba rawat ulang kembali. Itu pun harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pasien, Dok. Iya, karena resikonya itu tadi. Jadi ada terjepitnya instrumen atau alat yang digunakan di saluran akar pada saat membongkar kembali pengisian yang sudah dilakukan. Baik. Dan sekali lagi ini ketika pasien merasa oh saya baik-baik aja, tetapi menurut hasil ronsen itu akan berpengaruh terhadap fungsi gigi tersebut, ya tetap dilakukan pencabutan kah, Dok? Enggak, kalau tanpa keluhan artinya pasien tersebut bisa buat makan, bisa buat mengunyah dengan normal gitu. Cuman kalau dari hasil ronsen ada misalnya kemungkinan buletan hitam yang mengindikasikan adanya infeksi misalnya ya, itu ada kemungkinan itu lagi proses penyembuhan. Jadi selama pasien itu nggak ada keluhan setelah perawatan saluran akar, nggak ada, dia bisa pakai makan biasa, pakai ngunyah biasa, bicara biasa seperti itu nggak kenapa-napa, nggak apa-apa, bisa lanjut aja. Baik, dan sekali lagi ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi pencabutan, walaupun intinya dokter akan mempertahankan gigi selama mungkin ya, Dok ya. Betul. Baik. Pemirsa silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi kami akan sudah membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894801. Bagaimana perawatan saluran akar gigi masih menjadi topik kita pada sore hari ini tentunya, dan yang pastinya masih bersama Dr. Ilma Yudhistian tentunya. Dokter, kalau tidak dirawat, nah ini dia, ini pertanyaan sekali lagi, Dok. Ini berpengaruhkah terhadap gigi yang lainnya nantinya, Dok? Kalau tidak dirawat, jadi intinya prinsipnya seperti ini sih, gigi itu ada
Kan ada juga masyarakat yang masih takut ke dokter gigi seperti itu ya. Ya, itu tadi. Sebenarnya yang paling umum terjadi indikator adanya bahaya apabila gigi itu harus dirawat atau tidak gitu kan. Itu adanya bengkak di gusi sebenarnya. Jadi kalau udah pernah sakit gigi disertai bengkak seperti itu sebaiknya harus dilakukan perawatan gigi. Jangan dibiarkan begitu saja. Karena memang kondisinya, faktanya itu akan hilang timbul sebenarnya sakitnya itu. Jadi kadang sakit, kadang dia hilang gitu. Tergantung dari kondisi tubuh si pasiennya ini juga seperti itu. Cuman tolong nanti jangan dibiarkan seperti itu karena itu akan mempengaruhi atau apa istilahnya itu bakterinya itu akan semakin menyebar di dalam jaringan pendukungnya itu, malah semakin parah gitu. Artinya dia bisa pertama nanahnya cuman di gusi, lama-lama bisa sampai kelihatan bengkak sampai wajah, lama-lama sampai ke leher seperti itu. Nah itu karena penanganan yang terlambat atau dibiarkan. Oke, intinya kalau penanganannya terlambat, ketika seseorang yang merasa bahwa dirinya baik-baik saja, tetapi sudah tingkat keparahannya juga berlanjut. Nah ini penanganannya akan lebih berat lagi. Lebih berat lagi, bisa jadi udah nggak bisa dilakukan perawatan lagi. Jadi bisa jadi udah tidak bisa dilakukan perawatan saluran akar gigi. Jalan satu-satunya dilakukan pencabutan. Karena untuk dilakukan perawatan saluran akar gigi ini kita harus mempertimbangkan apakah gigi itu nantinya setelah perawatan saluran akar ini selesai bisa ditambal atau tidak. Bisa paling tidak bisa dilakukan mahkota jaket atau tidak seperti itu. Cuman kalau udah tinggal sisa akar, mahkotanya sudah hilang seluruhnya seperti itu. Akan sulit untuk dilakukan perawatan saluran akar gigi karena kita harus memikirkan tambalan akhirnya itu harus gimana gitu. Cuman kalau nggak bisa ditambal biasanya tidak bisa dilakukan perawatan saluran akar gigi ini. Iya, Dokter Irma, ini sebenarnya fungsi dari saluran akar gigi ini sendiri bagi setiap orang itu seperti apa, Dok? Sebenarnya isinya saluran akar gigi itu kan saraf dan pembuluh darah itu tadi. Itu dia berfungsi untuk menutrisi gigi itu. Jadi memberi istilahnya asupan makanan ke gigi tersebut supaya dia lebih kuat. Seperti itu, dan memberikan sinyal-sinyal misalnya untuk dia yang hipersensitif dingin, nah itu bisa terasa ngilu seperti itu. Dan bagi anak-anak yang usia masih muda sekali ini, menutrisi gigi mungkin untuk pertumbuhan kah bisa, Dok? Betul, jadi pada anak-anak kan pertumbuhan gigi itu diawali dari mahkota giginya malahan sebenarnya. Jadi istilahnya proses tumbuh gigi itu diawali dari pembentukan mahkota, kemudian baru ke akar giginya. Nah, si saraf dan pembuluh darah ini itu dia bertugas untuk membentuk akar giginya itu menjadi sempurna sampai dia menutup di ujung akar giginya. Nah, kalau pada anak-anak dia sebelum proses pembentukan gigi itu selesai sudah terjadi lubang gigi yang besar sampai sarafnya mati atau jatuh nih jadi trauma yang besar yang tadi sudah saya jelaskan sehingga pertumbuhan akar giginya ini terhenti gitu. Jadinya yang harusnya tertutup rapat di ujung akar dia terbuka gitu. Jadi pertumbuhan giginya menjadi tidak sempurna. Gitu, seperti itu sih. Baik. Saya pernah mendengar mungkin salah satu anggota keluarga saya juga pernah, mudah-mudahan jangan sampai ya ketok meja dulu deh 3 kali ya sampai sakit gigi ya, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi kata orang ya, ada lagunya. Dok, ini katanya kalau sakit gigi ini apakah berpengaruh terhadap sakit gigi, tetapi yang sakit bisa kepalanya seperti itu, matanya kah? Ini ada hubungannya kah, Dok? Biasanya untuk yang terkait dengan sakit kepala dan sakit pundak sih biasanya ya, itu di jadi ini ke pundak juga berpengaruh, bisa jadi, jadi pundaknya tegang, lehernya tegang seperti itu karena biasanya problemnya tuh di gigi bungsu yang miring tumbuhnya sebenarnya. Gigi bungsu yang miring tumbuhnya itu dia menekan saraf-saraf kan di sekitarnya, nah itu nyambungnya nanti di bagian belakang leher seperti itu.
Jadi dia kecenderung jadi tegang, pundaknya sakit, bahkan ada yang sakit kepala, pusing seperti itu. Jadi ketika mendengar sedikit aja yang agak riuh sedikit akan berpengaruh kah, atau itu memang benar-benar terjadi, atau memang hanya gimana itu maksudnya? Ketika sakit gigi jangan ribut deh, ada orang sakit gigi seperti itu. Jadi nggak fokus ya. Itu kayaknya lebih ke psikologisnya ya. Psikologisnya aja kah, Dok? Iya, iya. Kayak kalau misalnya sakit gigi itu kan dia memang gimana ya? Terganggu ya ininya, konsentrasinya. Adakah saluran saluran akarnya atau syaraf-syarafnya yang antara gigi berhubungankah ke kepala, ke telinga, ke mata seperti itu, Dok? Sebenarnya kalau berhubungan langsung sih tidak, cuman memang dampaknya aja. Misalnya kalau sakit gigi kan lebih apa ya, istilahnya orang lebih gampang emosi karena dia sakit gitu kan. Iya, seperti itu. Memang secara tidak langsung akan berpengaruh juga terhadap itu hanya psikologi saja juga. Atau kemungkinan memang juga ada pengaruhnya, terutama di masalah gigi bungsu ini gitu. Jadi misalnya orang sering pusing. Kenapa sih gigi bungsu selalu menjadi permasalahan, Dok? Kapan sih tumbuhnya? Biasanya gigi bungsu itu akan tumbuh sampai maksimalnya usia berapa sih, Dok? Itu tidak bisa ditentukan ya, karena emang setiap orang tuh beda-beda. Jadi tapi kemungkinan dia tumbuhnya itu range usianya itu kira-kira dari usia 17 tahun ke atas gitu. Jadi ada yang 40 tahun baru tumbuh, 30 tahun baru tumbuh, seperti itu. Ada yang nggak tumbuh sama sekali juga ada. Itu bisa dilihat dari ronsennya itu tadi. Bentuknya seperti apa? Apakah dia di dalam gusnya itu apakah dia lurus, apakah miring, seperti itu. Kalau misalnya miring, dia ada kemungkinannya kan kecenderungannya untuk istilahnya menghimpit saraf yang lain seperti itu. Mendesak juga gigi yang lainnya juga, seperti betul. Itu. Apa yang menyebabkan, Dok? Mungkinkah makanankah, nutrisi atau keturunan biasanya ya? Jadi ini kita ngomongin juga keturunan juga Iya, keturunan juga berpengaruh. Artinya bentuk gigi istilahnya gigi bungsu itu miring kalau misalnya ruang yang tersedia atau rahangnya itu kecil, tapi giginya besar-besar. Jadi ruang tersedia yang untuk dia tumbuh kan lebih kurang ya istilahnya ya. Jadi akhirnya dia mencari jalan lain, bisa miring ke arah gigi di depannya, bisa berlawanan arah seperti itu. Kalau mengganggu ya itu harus dicabut. Karena memang nggak ada fungsinya juga kalau gigi bungsu itu. Makanya dikatakan gigi bungsu. Iya. Gigi yang paling akhir tumbuh. Iya, betul. Gigi yang paling terakhir. Bahkan seseorang bisa tidak mempunyai gigi bungsu. Bisa. Jadi nggak ada benihnya aja, tidak ada. Jadi ini berpengaruh juga terhadap keturunan juga ya, Dok ya? Betul. Keturunan juga. Karena kan bentuk rahang sama bentuk gigi kan terkait sama keturunan juga kan. Misalnya bapaknya rahangnya besar, ibunya giginya kecil-kecil gitu. Jadi giginya nanti yang tumbuh jarang-jarang misalnya seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Jadi bisa terjadi, setiap orang bisa mengalami hal tersebut. Iya, setiap orang bisa mengalami. Baik, Dokter Irma, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana perawatan saluran akar gigi, dan yang pastinya kami masih akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894801 sesaat lagi. Ya, bagaimana perawatan saluran akar gigi masih menjadi topik kita di sesi yang terakhir ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361894800 dan juga di 0361894801. Masih bersama Dr. Gigi Ilma Yudistiana, spesialis kedokteran gigi tentunya. Nah, mungkin saat ini Anda ataupun famili Anda mempunyai permasalahan di seputaran saluran akar gigi, ataupun masih mempunyai permasalahan di seputaran gigi. Nah, ini kesempatan Anda untuk bertanya lebih banyak lagi. Nanti Dokter Ilma akan memberikan solusi tentunya. Dok, kita berbicara tentang perawatan saluran akar gigi di masa pandemi ini sendiri. Banyak masyarakat atau merasakan kekhawatiran ketika harus datang ke pelayanan kesehatan, khususnya untuk perawatan gigi ini sendiri. Ini sudahkah
dari pihak kesehatan atau pelayanan kesehatan itu sendiri akan memberikan jaminan kepada masyarakat yang akan melakukan perawatan misalnya ataupun pergi ke dokter gigi untuk memeriksakan giginya yang bermasalah ini sendiri dengan protokol kesehatan ini sendiri, Dok? Ya, tentunya untuk memulai praktek dokter gigi di masa pandemi ini banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Tentunya protokol kesehatan yang sangat ketat itu juga harus menjadi syarat utama gitu. Di antaranya kita harus menggunakan baju APD atau alat pengaman diri dari apa ya istilahnya yang seperti astronot seperti itu, jadi tertutup dari atas sampai bawah gitu. Kemudian masker yang memadai juga, dan saluran saluran udara di ruangan itu juga kita perhitungkan juga sehingga tidak terjadi apa ya istilahnya resiko penularan di dalam ruangan pada saat melakukan tindakan kedokteran gigi seperti itu. Seperti yang kita ketahui ini protokol kesehatan tetap dilakukan dengan memakai masker. Nah ini yang menjadi masalah kan dokter gigi menjaga jaraknya ini sendiri, Dok. Iya. Nah ini bagaimana penanganannya atau pelayanan yang akan dilakukan ketika masyarakat ingin datang ke pelayanan kesehatan khususnya dokter gigi ini, Dok? Tentunya kita di awal akan screening dulu untuk temperatur, kemudian untuk riwayat perjalanan dari pasien juga. Artinya kalau memang pasien tersebut memiliki riwayat perjalanan paling tidak dalam waktu dekat ya sebelum 14 hari itu ada riwayat perjalanan keluar kota atau ke rumah saudara bahkan ya, itu kita tunda dulu perawatannya. Atau ada demam, ada riwayat demam, batuk, pilek, itu kita tunda dulu. Jadi benar-benar pasien yang datang itu dalam kondisi yang sehat dan riwayat perjalanannya juga tidak ada yang dari luar kota seperti itu kita pertimbangkan juga seperti itu. Jadi kejujuran dari pasien ini sangat dituntut ketika akan melakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan dokter gigi. Betul, cuman kami dari pelayanan juga akan menganggap ya harus aman ya, artinya pasien yang datang atau yang akan dilakukan perawatan itu kemungkinan juga istilahnya memiliki penyakit tertentu. Jadi kita harus aman sekali dari masker yang kita gunakan, dari baju yang kita gunakan, dan sebelum dan setelah pasien datang itu harus didisinfeksi dulu ruangannya gitu. Jadi sehingga aman untuk pasien berikutnya itu berobat seperti itu. Jadi ada hal-hal yang juga perlu diketahui ketika tidak boleh berlama-lama juga di ruang pasien seperti itu, Dok? Yang bersangkutan saja yang masuk ke dalam ruangan. Jadi artinya yang sebelum pandemi kan kita penunggunya juga ikutan masuk seperti itu yang nganter. Mungkin akan memberikan rasa aman, rasa nyaman dengan orang yang dekat dengan pasien. Seperti itu, Dok. Kalau di masa pandemi ini kita minimalisir resiko tersebut dengan yang masuk hanya pasiennya saja, yang tidak berkepentingan silahkan menunggu di luar. Seperti itu. Dan sesingkat mungkin dilakukan perawatan tersebut, Dok. Betul. Jadi ya paling tidak maksimal paling lama 1 jam. Baik, Dok, ini berarti ada hal-hal yang harus diketahui ketika setelah pasca perawatan saluran akar gigi bagi masyarakat, Dok. Apa yang harus dilakukan seperti itu, Dok? Pasca perawatan saluran akar gigi sebenarnya tetap sih kontrol 6 bulan sekali karena itu tadi ada kemungkinan infeksi ulang. Apakah ada lubang gigi di daerah lain yang tadinya misalnya dari daerah atas bisa dia lubang gigi ternyata di sampingnya seperti itu. Karena memang kan tergantung dari kebiasaan pasien tersebut dalam menjaga kebersihan mulutnya gitu. Kadang-kadang pasien juga nggak sadar nih ada yang nyempil di di samping giginya, sela-sela gigi, giginya seperti itu. Jadi bertahan 1-2 hari itu kan bisa menyebabkan lubang gigi atau meningkatkan resiko terjadinya lubang gigi. Gitu. Jadi walaupun gigi udah pernah dirawat saluran akar bukan berarti dia anti atau tahan terhadap lubang gigi gitu. Bisa aja dia jadi lubang gigi lagi bisa di daerah yang lain misalnya. Seperti itu. Jadi tetap harus yang dilakukan kontrol 6 bulan sekali, ada atau tidak ada keluhan. Baik, berarti ada hal-hal yang harus diketahui juga setelah melakukan perawatan saluran akar gigi akan terjadi misalnya kalau tidak merawat gigi dengan baik dan benar akan terjadi kekambuhan, misalnya seperti itu, Dok? Sebenarnya untuk dikatakan kambuh tidak juga, tetapi memang
ada apa ya istilahnya kasus baru ya jadinya, kasus baru di tempat berbeda gitu. Jangan sampai yang gigi satu nih udah dirawat saluran akar gigi, tapi habis itu dia udah nih nggak pernah kontrol lagi ke dokter gigi. Ternyata gigi sebelahnya atau samping-sampingnya ada lubang gigi yang kecil. Berulang lagi kan kalau dia tidak tidak kontrol, kan nggak tahu nih ada lubang gigi karena belum sakit. Baliknya waktu udah sakit kan jadinya dirawat lagi yang gigi lainnya, seperti itu. Karena gigi manusia kan ada banyak ya. Oke. Seperti itu. 32 ya dok ya, yang normal ya dok? Yang normal kalau dikatakan 32 ya 32 memang. Itu sampai gigi bungsunya. Sampai gigi bungsunya? Iya, sampai gigi bungsunya. Itu 32. Cuman kalau pada umumnya itu yang tumbuh sampai geraham kedua itu kalau dihitung kan 28 ya. 28? Oke, baik. Dan itu yang harus diperhatikan oleh mereka atau para pasien yang sudah melakukan perawatan saluran akar gigi agar tidak terjadi case baru lagi di tempat yang lainnya, seperti itu dok? Iya. Baik, dokter, ada tips nggak sih dok untuk bagaimana merawat gigi ini sendiri dok bagi pasien nantinya atau bagi masyarakat ini? Yang pertama, agar tidak terjadi sakit atau tidak terjadi case di saluran akar gigi ini sendiri nanti. Tentunya pencegahan ya, yang harus dilakukan itu adalah pencegahan. Bagaimana caranya mencegah nih biar gigi terus bersih dan sehat. Kan ada orang yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, memang. Itu ya dok ya. Justru lebih mudah mencegah karena emang mudah banget. Pertama kita harus menjaga kebersihan dengan menyikat gigi. Paling tidak minimal yaitu 2 kali sehari. Jadi setelah makan dan sebelum tidur gitu. Jadi kalau bukan setiap mandi ya sebenarnya. Jadi setelah makan dan sebelum tidur intinya. Jadi itu. Kebiasaan yang banyak dilakukan adalah setiap mandi ya. Setiap mandi gitu kan. Pas mau tidur malah enggak. Padahal yang paling penting itu sikat giginya tuh sebelum tidur itu. Sebelum tidur. Jadi jangan sampai. Sangat penting sekali dilakukan sikat gigi sebelum tidur dok. Jangan sampai kita tidur itu masih ada sisa-sisa makanan di dalam mulut gitu kan. Jadi pastikan kita sebelum tidur itu gigi itu udah bersih. Jadi nggak ada sisa makanan sehingga meminimalisir resiko adanya bakteri di dalam mulut seperti itu. Kemudian jadi 2 kali itu sendiri misalnya setelah sarapan, habis sarapan sikat gigi. Iya gitu. Betul, malah setelah sarapan itu sikat giginya. Pokoknya intinya setelah makan dan sebelum tidur. Baik. Kemudian ada cara lain yang paling penting tapi sering banget tidak dilakukan oleh pasien yaitu membersihkan sela-sela gigi dengan menggunakan benang gigi atau biasa kami sebut dengan dental floss. Oke. Gitu. Baik, dental bisa dipergunakan dental floss ya. Iya betul. Kalau di banyak orang yang tidak tidak familiar dengan dental floss, bahkan kadang bisa menjadi candaan bagi di masyarakat. Ada bambu nggak? Makanya lebih sering pakai tusuk gigi kan. Iya, tusuk gigi padahal itu berbahaya karena apa? Karena makanan yang nyelip nih di sela-sela gigi, terus kita pakai tusuk gigi, itu kemungkinannya yang pertama makanannya itu malah tambah masuk ke dalam gusi. Malah tambah susah dikeluarin, akhirnya ya udah, akhirnya pasiennya ya udah dah nggak dibersihin, akhirnya dia terjebak kan di dalam, itu kan menyebabkan adanya bakteri. Kemudian yang kedua, kalau tusuk giginya itu misalnya ya yang dari kayu itu kan bisa meninggalkan serat kayu di dalam gusinya itu juga, jadi tiba-tiba gusinya bengkak, kelas segala macam. Itu jadi sebaiknya sih kalau ada makanan yang terjebak di sela-sela gigi itu bersihinnya pakai benang gigi. Dan itu semuanya ya, jadi kan banyaknya gigi berapa ya udah sela-sela giginya tuh semuanya dah dibersihin. Ini padahal pencegahannya juga sangat-sangat mudah dilakukan ya dok. Mudah dan murah. Kalau berkumur-kumur seperti itu dok, berkumur dengan air, saya pernah dengar menggunakan air garam ataupun yang lainnya. Boleh berkumur dengan menggunakan air garam hangat, itu juga boleh dianjurkan juga, nggak masalah. Asal jangan yang mengandung alkohol, itu karena bisa menyebabkan mulut kering ya kalau terlalu sering gitu.
Dan di masa pandemi ini sendiri menjaga kesehatan mulut juga sangat penting. Sangat penting sekali ya, Dok ya. Betul. Dokter Rima, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbicarakan ini memberikan manfaat bagi pemirsa di mana saja berada ya. Iya. Dan yang pastinya ini edukasi kepada masyarakat. Betul. Betapa pentingnya merawat gigi, itu sangat dibutuhkan ya, Dok ya. Betul. Minimal ini memeriksakan gigi ke dokter gigi 6 bulan sekali ya, Dok ya. 6 bulan sekali. Jangan nunggu sakit. Jangan nunggu sakit, nanti Biasanya, repot. Nah itu dia, jangan nunggu sakit, tetapi harus rutin. 6 bulan sekali harus ke dokter gigi, menyikat gigi 2 kali sehari, kemudian menggunakan dental floss setelah menyantap makanan. Itu yang terpenting. Sekali lagi terima kasih Dokter Ilma. Sama-sama Pak Karang. Sama di Sekedar Karang. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.